ya, karena sudah 3 menit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, saya nggak akan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya, agar tidak ada korban COVID lagi yang nambah gitu. Oke, untuk selanjutnya saya akan absensi dulu yang hadir di sini ya. Absen 1 Ahmad Faiz, hadir nggak nih? Halo? Ya izin dulu Pak katanya Pak. Oh izin ya. Absen Enak 2 badan katanya. Saya Pak. Adisar ada ya? Ada hadir Ya. di sini. Alfariski absen 3. Betul. Setelah absen, kemarin kita sudah mempelajari logika dan algoritma ya. Mungkin ada yang belum paham tentang materi yang kemarin. Halo? Logika dan algoritma kemarin ada yang belum paham? Halo? Ya Mas udah paham lah, udah paham. Oh, udah paham. Oke. Kalau udah paham, tak lanjutkan. Materi berikutnya adalah notasi flowchart. Tak buka dulu presentasinya. Sudah terlihat dari situ PowerPoint-nya? Belum, Pak. Belum. Bentar. Sudah terlihat? Sudah belum? Sudah, Pak. Nah, udah. Materi kedua ya, simulasi dan komunikasi digital. Teman kedua. Saya bacakan dulu. Komunikasi dasar pada aspek pengetahuan, menerapkan logika dan algoritma komputer. Kemudian pada aspek keterampilan, menggunakan fungsi perintah. Lanjut, indikator pencapaian kompetensi, aspek pengetahuan, menjelaskan konsep logika, terus menyusun flowchart contoh algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator aspek keterampilan, menggunakan perintah berdasarkan fungsi. Kemudian membuat permainan menggunakan perangkat lunak. Tujuan dari aspek pembelajaran ini adalah aspek pengetahuan. Melalui studi kasus, peserta didik dapat menjelaskan bagan dan flowchart dengan tepat. Melalui studi kasus, peserta didik dapat membuat algoritma dan bagan alir sederhana dan sesuai prosedur. Tujuan selanjutnya, aspek keterampilan, melalui praktikum peserta didik dapat membuat algoritma dan flowchart dengan benar. Peserta didik dapat membuat algoritma dan flowchart dengan aplikasi atau manual dengan benar. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang notasi flowchart. Pertemuan kedua ya, ini ya, bukan aliran notasi flowchart ya. Untuk memudahkan dalam penerapan materi flowchart, silahkan amati berikut ini. Nanti videonya ini di-scan, nanti keluar link YouTube-nya, bisa dilihat. Nah, videonya seperti ini. Menunjukkan aliran atau flow dan proses di dalam suatu program secara logika. Ada berbagai jenis flowchart dan yang akan dibahas di sini adalah program flowchart atau diagram alir program. Simbol-simbol dalam flowchart memiliki makna yang berbeda. Simbol-simbol tersebut meliputi simbol berbentuk elips, bernama simbol terminator yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri sebuah flowchart atau algoritma. Simbol berbentuk segi 6, bernama simbol preparation yang berfungsi untuk menunjukkan proses inisialisasi variabel atau pemberian nilai awal kepada sebuah variabel.
Simbol berbentuk jejar genjang. Bernama simbol input-output atau simbol data, berfungsi untuk menunjukkan input-output data yang dilakukan oleh user secara manual. Simbol berbentuk persegi panjang. Bernama simbol proses, berfungsi untuk menunjukkan proses yang dilakukan oleh mesin komputer. Simbol berbentuk belah ketupat. Bernama simbol decision, berfungsi untuk menunjukkan proses pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Untuk menghubungkan semuanya, digunakan simbol anak panah bernama simbol arrow yang bertujuan untuk menunjukkan arah aliran. Contoh flowchart pertama. Di sini kita akan belajar membuat flowchart sederhana. Misalnya, untuk membuat flowchart luas lapangan sepak bola. Jika diketahui panjang sama dengan 120 meter dan lebar sama dengan 90 meter. Nah, flowchartnya adalah pertama dengan membuat simbol terminator bertuliskan start terlebih dahulu karena setiap flowchart diawali dengan simbol ini. Oleh karena panjang dan lebarnya sudah diketahui, kita membutuhkan simbol preparation untuk memberikan nilai awal pada variabel berupa panjang sama dengan 120. Ya, silahkan buat pretestnya sekarang. Tak tunggu sampai 10 menit ya, sampai jam 9:25. Oke, kerjakan di Google Classroom-nya. Tak tunggu sekarang 10 menit dari sekarang ya, nanti balik lagi ke Google Classroom ini. Oke, kerjakan sekarang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Maaf Pak, tadi Gimana? saya absen 32 hadir Pak. Oh ya. Ya Pak, terima kasih. Ya. Ada yang tanyakan tentang videonya ini tadi, notasi flowchart? Halo? Pak, saya mau bertanya, Ya. algoritma kompleks itu apa ya Pak? Algoritma kompleks. Algoritma Iya. itu algoritma yang lengkap. Jadi ada proses. Oh, Setiap notasi Oke, Pak. nanti ada keterangannya sendiri. ya Pak. Baik Pak, makasih. Ada yang lain tanyakan? Tidak, Pak. Udah, oke, tak lanjut ya. Bagan alir. Nah, ini atau flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Nah, ini urutannya ada 4. Pertama, dokumentasi proses ya. Yang kedua, petunjuk untuk memecahkan masalah. Ketiga, pemrograman. 4, mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Simbol bagan alir nih ya, yang tadi ya di video ya ada ya. Jangan lupa diingat-ingat nih gambar bagan simbolnya. Nih, terminator ini fungsinya untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart. Kedua, proses. Ini gambarnya persegi panjang ya. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Kemudian decision atau keputusan digunakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu kondisi. Ini keputusan ya dan ya atau tidak. Ini ya. Lanjut subproses. Ini simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail. Nah, menjadi bagian-bagian proses. Lanjut dokumen. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen. Kemudian data. Ini ya. Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Kemudian pangkalan data. Simbol ini menunjukkan pemakaian database. Kemudian tampilan, simbol yang menyatakan. Halo? Ada yang bisa menyimpulkan?
Ya, nama Saya Feby. Feby absen berapa tadi ya? Absen berapa? 15. 15 ya. Kesimpulannya apa? Flowchart Mm-mm. adalah bagian yang menunjukkan aliran dan proses di dalam suatu program secara logika. Mm-mm. Terus simbolnya ada berapa? Simbol-simbolnya flowchart itu ada banyak. Mm-mm, Ini tapi yang pertama. yang penting aja, enam aja, Yang- sebutkan 6 aja, nggak apa-apa. Yang penting ada terminator. Terminator itu buat mengawali dan mengakhiri flowchart. Iya, terus Terus preparation, itu inisialisasi variabel. ya Input preparationnya itu output ya. data. Iya, Ya, preparation. Terus input output data. Mm-mm. Itu Buat simbolnya apa itu? menginput. Simbolnya gambar apa itu? Segitiga, kotak atau lingkaran? Jajar genjang. Ya, jargenjang. Yuk lanjut. Terus ini simbolnya persegi panjang. Itu buat proses untuk mesin komputer. Mm-mm, terus Sama decision. position. Itu bentuknya belah ketupat. Buat Decision. pengambilan keputusan. Mm-mm. Terus Sama yang terakhir arrow, arrow. arah aliran. Ya. Panah tuh loh, Pak. Ya benar, sama notasi. Nah, ini tugasnya. Tugasnya adalah amati dan analisa tayangan video tentang konsep logika dan flowchart berikut. Nanti ini di scan, keluar linknya, link YouTube, nanti disaksikan YouTube-nya lalu dianalisa. Kedua, buatlah kesimpulan melalui tayangan video tersebut. Yang ketiga, buat algoritma flowchart diagram waktu dari gambar perempatan lalu lintas berikut. Nah, seperti biasa tugasnya dikerjakan di LKPD yang sudah saya share di grup WA. Nanti kerjakan situ lalu dikumpulkan di Google Class. Sampai sini ada yang tanyakan? Halo? Enggak, Pak. Tidak, oke. Kalau tidak ada, jangan lupa untuk refleksi hari ini silahkan ditulis di chat ya. Refleksi hari ini mengenai notasi notasi flowchart. Sekarang ya, ditulis di chat refleksi materi notasi flowchart. Oke, ditulis di kolom chat sekarang, saya tunggu. Jangan lupa kasih nama sama nomor absen.
Oke, sambil nunggu pengisian refleksi di chat, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai materi notasi flowchart? Halo? Ada yang tanyakan? Halo? Sampai sini ada yang tanyakan? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Oke, jangan Sudah, Pak. Oke, Sudah, jangan Pak. lupa. Oke, kalau udah jelas jangan lupa tugasnya ya dikerjakan. Saya tunggu hari ini sampai jam 9 malam ya, dikumpulkan di Google Class. Oke. Jangan lupa nanti yang nilainya masih di bawah KKM masih ada remedi minggu depan ya, remedinya jangan lupa. Untuk teman-temannya yang Nilai yang mana, Pak? Gimana? Nilainya yang mana, Pak? Nilai yang ada di Google Class nanti saya umumkan ya. Oh ya, Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi mungkin? Halo? Kalau nggak ada, saya berpesan ya, selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jangan lupa tetap belajar walaupun belum masuk sekolah lewat KPN tatap muka, tapi harus tetap belajar. Itu untuk materi selanjutnya atau materi minggu depan ya, mengenai tentang konsep ide dan penalaran minggu depan itu ya, untuk materinya. Oke, pembelajaran kali ini saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum.